Ini nggak bener semua di sana ini. Berarti gini, awal itu si Kores itu mengundurkan diri, ada suratnya. Ya, udah oke. Terus yang Sugi sama Nur Alim ada permasalahan, akhirnya keluar, terus saya minta pengunduran diri. Udah saya berhentikan kalau yang itu Sugi. Yang pengen ngangkangi itu Nur Alim. Jadi dia di kakinya kanan kiri itu ada di dua lembaga rencananya gitu. Di dalam anggaran dasar itu ada, kalau tidak aktif dalam sekian waktu ini itu ada. Saya berhentikan itu Sian bendahara karena juga nggak pernah melaporkan uang yang diterima. Saya katakan Nur Alim, Andi Rahma, atau yang dikenal namanya Zuma atau Zulkifli M. Abbas sudah mengundurkan diri. Surat pengundurannya ada di tempat kami. Beliau dari dulu selalu manggil saya Nur Alim dari sejak dia sejak API berdiri itu di mana-mana dia selalu publish nama saya Nur Alim. Sengaja ya. Cerminan kebencian kan gitu. Cerminan kebencian. Padahal saya kan tahu namanya dia juga, saya tahu kok Agustinus, nama orang Kristen pun namanya. Bukan, Agus Purwanto. Saya belum keluar dari situ waktu itu. Tapi sudah kulihat muka, mata, hidung, telinga mereka itu udah keluar api setiap berbicara di grup. Api aja yang keluar dari mulutnya. Maksudnya emosi, marah, gitu. Ngapain aku tinggal di tengah-tengah orang kayak gini, ngamuk-ngamuk terus. Akhirnya saya mengundurkan diri. Yes. Sekarang di framing, katanya dipecat, nenek lu kiper. Begitu saya keluar dan memperlihatkan kemudian bahwa saya sanggup berdiri di luar, ya Anda nyindir-nyindir, Anda sinis, ya. Dan Ahisugi tahu itu dari sejak semula. Dari sejak semula dia sudah memperlihatkan kebencian kepada saya, kepada API. Dari sejak semula. Jadi kalau dia katakan sekarang mau goreng-goreng segala macam, enggak lah. Kita tahu, saya ngerti, saya paham. Setiap lontaran kata kalimat yang dia sampaikan depan umum itu adalah cerminan kesakitan-hatiannya dia. Bohong kalau tidak, munafik kalau tidak. Itu fakta, itu real. Ya gitu. Karena Pak Zul itu ilmu agama kurang, dialog juga ya enggak gitu. Pak Zul itu lebih ke maintenance maintenance inilah website coding yang seperti itu, lebih ke sana, lebih ke teknisi dia itu. Kayak gitu. Nah, Zoom krek-krekan ini berguna akhirnya. Jadi kita punya dua Zoom awal-awal ZCC itu, Zoomnya Akhi Bamtri sama Zoomnya Pak Zul gitu kan. Ganti-gantian kita kalau misalnya udah ada dialog yang tandang, maksudnya yang penghujat ini datang ke Islam gitu untuk dialog gitu kan. Nggak perlu penghujat ini udah hancur generasi awal kita, aku udah kasih tahu di awal, ada Akhi-Etan, ada aku, ada Akhi Hibran gitu. Lalu kemudian Akhi Bamtri juga. Jadi kita dialog bertiga nih, Oh, bertiganya begini lagi. Nah, Akhi-Etan itu Muslim pertama yang aku tahu bisa berbahasa Ibrani. Dan aku tahu literasi Yahudi, jalan pembukanya itu Akhi-Etan gitu. Bentar, Kores, katanya nge-lag lagi, bentar. Waduh. Ini kenapa sih ya Tuhan? Kenapa hari ini kayak gini sih? Sabar, sampai yang di bawah bilang aman lagi ngomong lagi. Nah, udah aman itu. Oke, lanjut. Udah, aman ya? Iya, jadi sampai mana lagi tadi gua? Kegiatan membuka jalan tentang Ibrani. Iya, akhirnya membuka jalan tentang Ibrani. Akhi Bamtri itu defense-nya ke Al-Quran gitu, dan pertanyaan dan nekennya itu menohok. Kalau Akhi Bamtri, kalau aku kayak biasa lah, raja nyeng-cengin. Nah, bertiga kayak gitu. Lalu di mereka itu, Ikhwan, kalian tahu Samuel?
Samuel yang apa mukanya putih terus ada apa tambah warna merah itu, yang dia ini Jesus only, dia itu dulunya penghujat. Herdi kalah, gitu. Herdi kalah, Alda kalah, Christian Princess kalah semua gitu. Penghujat paling satu itu sistem ini gitu kan. Ada Zhang juga, ada Sofiatul, ada Erben. Alda masih koco zaman itu, masih koco. Alda itu macam apa ya, ampas yang dibuang ke tong sampah terus sama tritung-tritung TikTok diambil, dikemas lagi pakai kertas kado. Itu si Alda Victoria itu masih kroco dulu itu, nggak pernah dikasih ngomong kalau dialog. Terus ada tadi Zhang udah, ada Kosman juga udah alhamdulillah udah dibui ya 6 tahunan. Terus ada siapa lagi sih penghujat ini ya? Tanpa Ragi masuk sempat. Tanpa Ragi. Anjing. Vergudok. Wah, bubuk semua itu Ikhwan. Bubuk semua mereka itu ketika di Zoom itu. Nah, si penghujat yang berkumpul dalam satu Zoom ini akhirnya pecah gitu. Karena ketika dialog dengan Muslim, mereka gesek. Ketahuan nih, ternyata ada yang Jesus only dan ternyata ada yang Trinity atau Tritunggal. Berantemlah mereka di sana, gitu kan. Hancurlah itu Zoom, kepisah bagi dua. Jadi Zoomnya punya Samuel ini. Ditinggalkan Zoomnya Samuel, terus yang kawan-kawan yang penghujat yang dari Tritunggal ini, mereka membentuk Zoom baru gitu. Pisahlah dua dan vakum akhirnya mereka. Di situ ZCC Zoomnya semakin berkembang gitu. Alhamdulillah berkat debater yang aktif di sana dan juga Pak Zul. Kita tidak pungkiri Ikhwan, kita harus berterima kasih dengan Pak Zul karena Zoom crack-crackan yang dia bikin, maksudnya tuh Zoomnya 24 jam tapi nggak bayar gitu loh. Nah, dia bisa bikin kayak gitu. Pokoknya ada ditinggalin di Zoom Open 1. Ini nih kan ketidur. Nah, itu awalnya Ikhwan. Jadi Pak Zul sangat berguna dan bermanfaat untuk umat di bagian situnya Zoom crack-crackan ini gitu. Lalu kemudian kita berpikiran sayang banget nih ketika kita sudah dialog menghancurkan si penghujat-penghujat Islam ini, tapi tidak ada jejak digitalnya, tidak ada rekamannya. Akhirnya kita konekkan ke YouTube gitu. Disitulah mulai tuh YouTuber berkembangan generasi kedua gitu. Karena YouTuber generasi pertama itu Pak Desugi, itu generasi pertama. Gurunda Zuma itu generasi pertama tuh, gitu kan. Mas Eagle itu generasi pertama. Nanti yang nge-live-in yang di Zoom itu baru generasi keduanya untuk yang YouTuber ya. Dan kita sendiri yang dialog di Zoom, dialog di StreamYard zaman itu kita generasi kedua. Generasi pertama itu ada Ustadz Edi Prayitno kalau nggak salah. Terus ada siapa lagi ya? Yang di email gitulah dialognya. Yang aku tahu sih Ustadz Edi Prayitno doang ya. Ustadz Ihsan Mongkoginta itu yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Ade. Waalaikumsalam. Nah, ini ada yang mention Rosa Alba itu dia konsisten di dialog WhatsApp. Dia nggak ke Zoom, dia nggak ke StreamYard, dia juga nggak ke TikTok. Jadi Ukhti Rosa Alba tetap di mana namanya? Tetap di WhatsApp, dialog WhatsApp gitu. Dia punya YouTube sekarang, Oh iya, Gini, punya YouTube. Aku sedikit Dokter saja. swasta masih ingat ya? Iya. Ya swasta. Sebentar Bang. Sanihu Munir ya, itu juga Swasta. Saya sedikit saja, nanti saya turun. Ya, saya sedikit saja. Ya, begini. Ini saya tahu dari awal struktur OJCC sebelum terbentuk. Ya, ini saya dulu dipanggil. Saya bertiga, Kang Angon, saya Pak Dejul. Ini sebelum kalian masuk JCC nih. Ya, mohon maaf Kang Yan dan Kelvin dan semuanya. Ini sebelum kalian masuk dikumpulin di JCC oleh Dedi Wijaya. Saya, Kang Angon sama Pak Dejul naik di Zoom. Nah, karena alasan Pak Dejul ngomongnya kayak gini. Karena banyak sekarang Zoom Kristen. Ya, untuk menjebak orang-orang yang dari WhatsApp. Bagaimana mau mendirikan ini? Saya bilang, oh Pak Kang Angon, Pak D, saya mohon maaf, saya nggak bisa. Kenapa? Karena saya terus terang, saya abdi negara. Takutnya
Saya di belakang hari nanti beresiko kepada saya. Itu alasan saya. Ya. Saya mendingan tetap main di WhatsApp pada saat itu, Vin. Wallahi, tanya Kang Anon sama Pak Dejur. Iya. Silakan hubungi aja Deddy Wijaya. Oke. Silakan hubungi aja Deddy Wijaya. Oke, sebentar. Lalu sebentar. Lalu Nggak usah dipotong lah ya, inilah biar. Deddy Wijaya, lalu dikumpulkanlah semua kalian. Gitu loh. Saya dulu sama Kang Anon bertiga ngobrol di Zoom. Tanya deh Pak Dejo kalau nggak percaya. Itu ya secara struktur nih. Terus kalian ngumpul, saya nggak kenal dengan Kang Yan. Justru terakhir saya masuk Zoom, saya berantem sama yang namanya Farhan. Saya berantem dengan Farhan gara-gara apa? Gara-gara saya ngebubukin Oten di atas gitu di Zoom. Bukan, dulu Kang Ade terlalu Katanya keras. itu Oten santun gitu loh. Dulu Kang Ade terlalu keras. Itu. Nah, itu aja ya. Mungkin dari saya ya. Saya bukan siapa-siapa. Ya, saya dulu main di WhatsApp aja. Gitu aja mungkin. Saya izin turun. Bang Moto dan Beres, itu aja ya. Yang saya tahu. Iya, nggak apa-apa. Makanya aku dari depan juga bilang ya, semua perspektif orang beda-beda tergantung tanggalnya kapan gitu loh kan. Kalau di aku kan di misalnya di grup Zujahidin Comment Center ini, aku udah kasih lihat Pak Zul itu baru masuk tanggal 13 September. ZCC grup WhatsApp berdiri tanggal 26 Agustus 2020. Iya. Gitu Kang Ade. Saya juga berantem dengan Umi Mican. Kalau di WhatsApp saya berantem dengan Umi Mican. Kalau sekarang saya bestie. Ya. Oke, sebenarnya saya izin turun ya. Iya. Assalamualaikum. Siap Kang Ade. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kang Ade keras dulunya. Iya, itu Kang Ade juga Ikhwan. Kang Ade itu orang lama juga. Beliau bukan lahir di Zoom. Beliau lahir di WhatsApp. Gitu ya. Dan kalau soal kalau kita bicara dialog WhatsApp, Kores itu lahirnya terakhir. Gitu, lahirnya terakhir. Zaman-zaman peralihan Kores lahirnya di WhatsApp gitu. Jadi sudah banyak yang tua-tua lebih dulu gitu. Bahkan ada yang sudah dialog dari zaman Facebook gitu kan. Udah ada yang dialog dari zaman milis sur email kayak gitu kan. Nah, cuman yang booming untuk nyampe ke media sosial ya itu yang di WhatsApp akhir-akhir gitu. Karena zaman-zaman WhatsApp akhir-akhir itu YouTuber mereka ngumpulin voice note orang yang dialog lalu kemudian dilempar ke YouTube. Kayak gitu. Alhamdulillah. Kita lanjut lagi ya. Nah, terus kita ke pemberian nama. Ini kok bisa namanya ZCC gitu. Nah, dengan tidak lain dan tidak bukan di sini Kores ambil kredit. ZCC itu namanya dari Kores. Akhi Etan ngasih nama pertamanya Muslim Zoom Meeting. Kemudian karena gua adalah pengangguran yang penuh fantasi, gua ulik-ulik ini nama. Bagusnya adalah Zujahidin. Zoom Mujahidin. Disingkat menjadi Zujahidin. Tapi kalau Z doang kurang keren nih. Ayo kita tambah 2 kata lagi supaya bisa menjadi singkatan. Apa yang bagus ya? Bagus. Dapat nih. Comment Center atau pusat komando. Jadi ZCC itu mempunyai akronim dari Zujahidin Comment Center. Yang nanti kalau di bahasa Indonesia kan itu adalah pusat komando tentara-tentara Islam Zoom. Itu sejarah namanya Ikhwan ya. Jadi nggak ada yang bisa mengambil itu dari Kores. Lalu kemudian nanti ketika di yayasan, ini kita loncat sedikit ya, ketika di yayasan berubah namanya menjadi Zujahidin Cakrawala Cemerlang gitu. Ini kalau dari Pazul, ini yang ngurusnya Pazul ya. Kalau dari Pazul katanya nggak bisa kalau comment center karena comment center bahasa Inggris gitu. Di situ gua ya udahlah nggak apa-apa lah. Maksudnya nggak apa-apa lah jadinya itu ya itu aja. Yang penting kan ZCC-nya tetap ada kan gitu ya. Walaupun gua agak keberatan gitu karena dari pusat komando jadi Cakrawala Cemerlang kayak gitu. Dan itu voting Ikhwan, itu voting. Jadi seluruh member ZCC waktu itu memilih gitu. Sehingga kalau udah terpilih ya udah gitu. Nah, kita lanjut. Berikutnya itu soal Pak Zul itu berjasa mengenai pembentukan Zoom.
lalu pembentukan Zoom krek-krekan ya yang bisa dipakai dialog. Kayak nama toko bangun. Nggak boleh gitu. Nggak boleh gitu, itu yayasan resmi ya. Nggak boleh gitu kalian. Setelah pembentukan Zoom itu, akhirnya bukan kita sih, Kores bawa serius ini gitu. Gua nggak mau seperti orang-orang yang dialog di WhatsApp, di mana dialog sekedar hanya untuk mengisi waktu luang. Ini perkara agama gitu loh. Lu dialog di WhatsApp waktu luang doang ya yang mending gak usah lu masuk grup dialog gitu kan. Mending lu nyari duit aja nafkah yang bener-bener halal daripada agama dijadiin untuk mengisi waktu luang kayak gitu. Jadi setiap orang yang masuk ke ZCC itu ketemu Kores dulu, Ikhwan. Ketemu Kores, lalu kemudian gue kasih tahu, lu di sini itu jihad fisabilillah. Lu di sini itu ketemu untuk berdialog dengan para pembenci Islam. Gitu. Jadi memang pure di sini itu orang-orang yang berdialog gitu, bukan orang-orang yang bikin masjid gitu kan, bukan orang-orang yang ngasih makan ke fakir, enggak. ZCC awal-awal itu memang tentara-tentara lidah gitu loh, yang bener-bener ngebubukin Tritung penghujat itu awalnya gitu. Nah nanti seiring berjalannya waktu merambah ke dunia nyata nantinya. Nah di situ Kores agak enggak, kayaknya sudah waktunya aku fokus di dialog saja kayak gitu. Dulu Pin, masih tetap nanti itu ujung-ujung sebelum gua keluar juga gitu loh. Nanti dulu, ayo perjalanan ini harus kita lihat bagaimana awal pertama pelaporan ke Surabaya. Nah itu gua masih ada. Lanjut. Ya itu itu juga nanti ada pelaporan itu ada Victory ya. Itu udah Kores sudah lepas itu. Bukan Alda. Ini kita bukan ada. Itu Ferguson. Siapa sih? Oh si Fergudok, iya. Bergudok itu. Jelasin dong apa itu ZCC. Tadi udah, lu kemana aja? Nah berikutnya, nah terus lanjut ya. Lanjut ya. Sebentar, potong ya. Kita ini saya buka ya. Ini gimana caranya buka ini kamera? Oh iya. Bentar Ben, kok susah sih? Tinggal diterima aja, udah aku minta itu. Kang Yan belum pakai topi dulu Kang Yan. Nggak apa-apa. Soalnya ada temannya, Pak Sugi. Nah. Pak De mana Dia mau ya? ngapain? Nah ini nih. Aduh putus-putus. Ini salah satu. Nah ini salah satu kita pelaporan di Surabaya ini. Ini Bang Andi, Bang Wan, Goldian, Bang Nandar di belakang itu. Yonatan Nandar. Nah, ini saya, oke. Nah, salah satunya itu ya. Nah, Di duta ini dulu. nah ini ya ada. Ini saya kelihatan ya. Kok buram ya? Gedein Kang Yan. Bentar, tahan dulu katanya nge-lag lagi. Allahu Akbar. Nah, ini Bang Wan, Bang Nandar nih. Aku masih Iya, kan? kurus, euy. Ini saya. Ini 2021 ya, 2021 ini ya. Ya, betul. Ini Bang Andi, ini pengacara, salah satu pengacara kita di mana? Surabaya. Ini Bang Jul. Itu siapa Yahudi itu siapa namanya Ini tuh? si Ishak. Giovanni. Isa. Nah, ini Ishak ya, Yahudi nih satu. Nah, ini Goldian. Aku mana aku Kang Yan? Ini. Coba tunjuk aku. Ada Ini. Aku masih ganteng euy. Masih kurus euy. Keren aku nih. Ini belum ada yayasan ya. Ini belum ada yayasan. Belum. Yes, ini belum. Ini masih comment center ini, belum Cakrawala Cemerlang. Betul. Nah, ntar mana lagi? Ini pelaporannya nih. Nah kan? Ini di
Jawa Timur. Oh, yang si Goldie yang laporin ya? Iya, betul. Ini pelapor. Iya. Oke ya, itu dulu. Lanjut, Bang. Oh, satu lagi. Yes. Nah, itu Ikhwan, ini apa tuh? Ini kalau tadi yang Kores bilang apa namanya di itu gimana? Ini ini Palestina ya, di kedutaan besar Palestina. Iya. Nah ini Kores tuh, Bang Handi, si Oji, saya, Pak Jul. Ini pinggir. Masih kurus Nah, banget ya? ini duta besar Palestina saat itu. Iya. Oke ya, jadi kita betul-betul lanjut, Bang. Siap. Nah, itu Ikhwannya, itu pergerakan ZCC ketika comment center belum Cakrawala Cemerlang. Nah, lalu kita lanjut lagi nih. Gimana? Warahmatullah. Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Panglima yang kami hormati dan cintai, Gurunda Zuma. Saya telat sini, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Sugi dan Uda Sondi, Masya Allah. Bentar, tahan dulu. Yes, Bang Handi ada di bawah, Bang Handi. Bentar, Gurunda bentar. Ini teman-teman pastikan aman dulu ya. Sayang banget kalau Gurunda dan yang lain bicara tapi nge-lag. Bentar ya, sabar dulu. Pastikan aman dulu ya. Karena bukan di room aku, yang lain juga ini sinyalnya pada nge-lag. Iya. Dinda, saya telat berapa lama ini? 1 jam? 2 jam. Berapa ya? 3 hari Gurunda. Keburu bangkit orang. Ana serius, berapa jam? Enggak. Ini berapa ya? Sejam aja. Bisa nggak nanti dimundurin materinya pelan-pelan untuk ya singkat-singkat aja supaya saya juga pelan. Oh iya, aman. Ya saya. Iya. Ya kan saya masuk. Sekarang dimundur-mundurinnya atau kemana nih kita nih? Atau kita lanjut dulu dikit? Mohon maaf nih, kan tadi arah pembicaranya udah maju tuh. Saya pingin mundur sedikit, boleh nggak berbicara boleh. dari sejarah sampai kalian mengajak saya bergabung di organisasi kalian itu. Ah, mantap. Oke, ini aku singkat-singkat ya. Jadi yang pertama itu yang pertama itu adalah awal mula ZCC berdiri, Gurunda. Itu bukan Pak Zul, bukan Pak Zul. Awal mula ZCC berdiri, tadi ada Kang Ade juga, cuman Kang Ade mungkin merasa dia yang pertama gitu, cuma kan aku bawa data di sini. Jadi yang pertama bikin itu Gurunda, Zujahidin Comment Center, ada Akhi Etan Hanania, ada Akhi Hibran, sama aku. Kita teleponan bertiga. Kenapa? Karena Akhi Etan ini merasa risih dengan, Gurunda pasti ingat yang kalau dialog WhatsApp, dengan link-link Zoom yang di-share oleh para penghujat Islam. Muslim masuk ke sana, dia nggak tahu itu apa, dihujat tuh. Di dalamnya tuh udah ada para penghujat Islam tuh, 25 sampai 30 orang dihujat habis-habisan. Akhi Etan masuk ke, aduh, ini apa nge-lag, oi. Iya, nge-lag ini. Saya pindah ke apa aja ya, nge-lag terus nih. Pindah dari Apirio. Ini kayak mana ya? Ini deh Gurunda, sahabat Bang Zuma aman nggak Gurunda? Bisa live nggak? Live bagus. Pada saya Ya, sekarang bisa live. Pindah sana aja yuk. Enggak, sama aja. Maksudnya? Tadi di Apirio juga begitu. Memang TikTok lagi. gitu. Di sahabat semua nggak live. Lagi down, TikToknya lagi down. Guys, Maksudku YouTube-nya bagus. Padahal saya lagi di gunung. Pin, jangan Ya, open YouTube cam, Pin, bagus. coba Pin. Ya. Nah itu, ya udah di sini aja lah, tanggung lah ya. Oh, jadi semua koma. Nah itu, jadi itu pertama kenapa ZCC dibentuk itu bukan Pak Zul tapi 3 orang, karenanya tadi udah aku sebut, karena ada penculikan lewat link Zoom dari para penghujat Islam, sehingga Akhi Etan tergerak di rohnya untuk mengumpulkan orang-orang untuk belajar bikin Zoom juga dan membuat Zoom tandingan, gitu Gurunda. Nah, untuk yang nggak tahu Akhi Etan, ini aku kasih tahu kalian ya. Ini aku kasih tahu kalian. Mohon dari maaf, sini aja lah. udah Sondi Bang Kores.
Kang Yan Bang Ya. Anto. Aku turun aja ya, takut ada yang mau naik, nggak apa-apa. Kok jadi Jangan, Bang Nandar jangan. Soalnya kan Dayarat orang YPMA zaman dulu, Gurunda, Satsugi. Bukan JCC dia. itu? Gurunda belum dengar ya. Saya inilah orang sama Gus Imron sama Pak Rudin yang ngelarang si Kores nih, Kores. Jangan kamu ke Zoom, udah di streamnya aja, ngapain debat-debat, udah aturan kayak gitu. Harus open cam, dulu kan gitu. Saksinya Kores tuh. Ya iyalah, sama gua ributnya. Dulu tuh memang ZCC itu dilarang-larang sama Gus Im Gurunda sama YPMA itu karena terlalu brutal gitu lawannya sama argumen kitanya. Cuman ya alhamdulillah dua-duanya jalan sekarang. Nah ini nih, ini pendiri awal-awalnya Ikhwan nih. Ini Akhi Etan Hanania. Tahu nggak? Beliau kemana ya? Sibuk kerja sekarang. Nih Etan Hanania. Terus kalau Akhi Hibran nggak ada. Terus ini juga nih, ini striker sebelum Gurunda masuk ya, sebelum Gurunda masuk, Satsugi masuk. Ini awal-awal nih Akhi Bamtri, adanya Gurunda. Kalau ngaji merdu banget. Ya betul. Nah, ini dua ini. Kores. Gibran itu iya yang sama Orang Arab. kan jumpa Iya. kita. Dia tanda sama saya. Duh, itu kayak Ustadz Sugi katanya kan terus lanjut Bang Kores. Enggak, tunggu. Kalau kita aman di atas, ini yang di bawah ngelek katanya. Oh aman udah ya, aman. Ini memang TikToknya lagi down guys, bukan perkara sinyalnya, bukan. Segi kristologi coba ngelek enggak? Aman-aman. Ya udah kita lanjut lagi ya. Ngelek nggak ngelek kita lanjut lah. Nah, sama berikutnya, nah ini ya Ikhwannya, ini linknya gua kasih tahu kalian supaya kalian paham nih, mana sih linknya yang di itu tuh. Nih linknya tuh kayak gini nih. Nih, dia nge-share link kayak begini. Itu Nah, nge-share link kayak begini. Apa tuh? Kesimpan di mana itu? Ya, aku kan chatnya ke G Drive. Jadi chat dari tahun 93 juga masih ada di sini. Oh, keren nih. Iya, ini tahun 2020 nih. Aku paling tua chat itu 2016 masih ada, Stan. Nah ini nih, ini dialog Islam dan Kristen. Ini dialog akhir zaman, oh kan? Nah dulu tuh dialognya kita Ikhwan, adanya tuh di sini nih, dialog teologi, dialog para master, dialog Islam dan Kristen, dialog berilmu, dialog akhir zaman, open debater. Iya, dulu kan dialog WA. Jadi zaman-zaman aku kelahir di WA itu zaman-zaman peralihan dari dialog WhatsApp ke dialog Zoom, gitu. Dialog Zoom, gitu. Nah, itu di situ tuh. Banyak banget Gurunda jadi admin dialog WhatsApp. Ya hampir semua grup kita adminnya. Iya, tapi itu grup nggak cuma Muslim ya, Ikhwan, ada juga yang Kristen gitu. Contoh misalnya kayak dialog berilmu. Nah itu dialog berilmu tuh punya Kristen itu. Dek, Bang Handi dibawa ya? Kurang tahu. Coba dicek. Tadi katanya dia mau kesini. Belum ada. Aku aja turun kan, Cep, nggak apa-apa, Cep. Kalau ini Belum aku ada. turun ya. Enggak Pak Nandar, sini aja aman. Ntar aja kalau udah dateng sabar. Cebi ini kan bukan XJCC, ngapain di atas turun. Turun ya. Oh jangan dong, kalau turun udahan kita. Nah terus ini pendirian ZCC, grup WhatsApp ZCC, Zojahidin Comment Center, yang nanti berkembang menjadi Zojahidin Cakrawala Cemerlang, itu di tanggal 26 Agustus 2020. Masya Allah, 4 tahun yang lalu gitu. Dan Pak Zul itu bareng Pak Dani masuk ke ZCC di tanggal 13 September, 3 minggu kemudian gitu loh. Jadi itulah kenapa. Berarti bukan beliau yang punya inisiatif sebagai pendiri ya?
Bukan Gurunda. Oh, bukan. Betul. Gitu loh. Nah, sekarang kita tadi udah itu, terus alasan pembentukannya juga udah dikasih tahu, generasi awal udah, musuh awal ya itu Gurunda udah pasti tahu lah, Erben, Samuel, Vergudo gitu kan, Herdi Pananggung, Utiwati Mena, banyak lah itu dulu di Zoom itu karena nggak masuk YouTube, Ikhwan, mereka nggak ngerem apa yang ada dalam batin mereka. Itu lidah mereka ada roh jahat yang ngomongnya itu lebih brutal dari apa yang ada di TikTok sekarang. Daripada Pipis setan. Betul gitu. Termasuk Edi Pipis Badai kucing. itu penghujat itu. Edi Badai apalagi? Oh, Edi Badai. Penghujat kelas berat tuh. Betul. Yes. Gitu. Cuma udah pada tobat, Ikhwan, mungkin kena asam lambung mungkin atau angin duduk kali, jadi pada tobat mereka. Lalu kemudian ada Rion. Iya, ada Rion sekarang malah ditinggalkan Gurunda, kasihan dia. Ditinggalkan sama Kristen TikTok. Nggak tahu kenapa tuh. Nah, Jadi penariker sekarang dia mungkin. iya, jadi istri orang. Walah, ada Rion istri orang. Terus itu siapa? Pendeta siapa itu yang Trinitas itu seperti 2 telur 1 batang tuh? Sore Kitty. Bukan. Apa? Hello Kitty. Siapa sih? JJ. JJ. Nah, itu dia. Itu 2 telur 1 batang tuh. Dia itu yang punya inisiatif itu. Iya, udah ketemu ya perkataannya ya. Udah ketemu, Aman udah udah. rival lah, udahlah. Mau tahu nggak siapa yang ngajak saya ke ZZZ? Siapa? Adinda Bamtri. Masya Allah. Beliau itu nelpon terus. Ayolah bang, kita. Malas ah. Ayolah bang, kita gabung di sana. Kan kami sama-sama waktu itu di Instagram. Kami di Instagram sama Instagram. Telegram. Iya, saya sama Bamtri di Telegram itu kami sama-sama waktu itu. Bara juang kami di sana di Telegram. Kami babat Telegram dulu. Setelah itu Bamtri ngajak saya ke ZZZ. Di ZZZ itu ada 2 nama yang sama, yang hampir sama, Zulkifli dan Zulfikar gitu. Karena saya ada kakak iya sama namanya Zulkifli dan Zulfikar. Makanya Bamtri Bamtri waktu itu sarankan nama saya dipanggil Zuma. Itulah nama saya pertama kali. Oh, Masya Allah. Saya ingat sejarah Waktu itu. itu jadi kayak gini kebingungan itu dulu. Gimana dong orang panggil Zul gitu ya ya. Bang Zul, aku yang nyahut juga teman kita. Iya. Lama-lama aku ganti nama Zuma aja. Nama itu dikasih dari Bamtri. Nama Zuma itu. Masya Allah. Ya, Tuh, kan ini baru tahu loh kita sejarahnya loh. termasuk saya kan agak kebingungan Bang Kores. Dari dulu saya manggil Akhi Zuma itu kan Akhi Zul, kayak gitu. Iya, jadi loh, Coba ini Kores gimana lihat ini? kalau gua misalkan nge-tag di grup saat ini. Nge-tag ya, itu masih Zulkifli M. Abbas. Lihat ya. Lah, itu punya Oh, saya. iya. Punya saya Iya sampai kan? sekarang Coba masih boleh Akhi nge-tag. Zul. Lanjut. Mohon izin sebentar. Lord, mohon izin gantian sebentar ya. Lord Rio, monitor. Ada tadi udah aku tag ya. Bang Bipang. Lanjut. Oke. Makasih. Misi ya Bang ya. Apa mau ganti siapa itu, Lord Oreo? Misi, Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada. Dan saya biarpun sejahat-jahatnya saya kan ya, kalau menurut hitungan mereka saya itu jahat, tapi saya nggak sampai hati nyebut nama aslinya dia di sosmed. Meskipun saya tahu kalau namanya itu Agustinus kan gitu. Waduh. Nggak ada Tinusnya, nggak ada. Assalamualaikum Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi beliau dari dulu selalu manggil saya Nur Alim. Dari sejak dia suka sejak API berdiri itu di mana-mana dia selalu publish nama saya Nur Alim. Sengaja ya. Cerminan kebencian kan gitu. Cerminan kebencian. Padahal saya kan tahu namanya dia juga, saya tahu kok Agustinus, nama orang Kristen pun namanya. Bukan, Agus Purwanto. Hah?
Agus Purwanto. Agus Purwanto. Nggak ada Tinusnya, nggak ada Gurunda. Kirain. Kupikir Agustinus Yohanes karena dia nyebut Tuhan saya dengan sebutan Awo Subhanahu wa taala. Benar enggak? Ah, ini ya. Ini loh aku. Kalian. Jujur enggak kalian? Iya. Kalau dia Ini apa Gurunda? Maksudnya gini loh. dia tidak pernah menyebut nama Allah, dia selalu menyebutnya Allah Subhanahu wa taala. Iya. Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya kalau misalnya nyebut nama Allah aja masih pakai wawu ya, masih pakai wawu, mending diem, nggak usah banyak inilah, nggak usah banyak drama. Dia nyebut Belajar nama ngaji Allah dulu. Itu Allah. Coba aja Pakai wawu dia. Iya, Allah. Itu makanya aku bilang. Aduh. Saya itu sejak kemudian masuk di API itu saya udah lihat itu. Saya belum keluar dari CTC waktu itu. Tapi sudah kulihat muka, mata, hidung, telinga mereka itu udah keluar api setiap berbicara di grup. Api aja yang keluar dari mulutnya. Maksudnya emosi, marah. Gitu. Ngapain aku tinggal di tengah-tengah orang kayak gini? Ngamuk-ngamuk terus. Akhirnya saya mengundurkan diri. Yes. Sekarang di framing, katanya dipecat, nenek lu kiper. Aduh. Enggak, maksudnya gini ya, dalam jajaran ya Ikhwan ya, ini lucu memang. Ini kita loncat dulu sedikit ya sebelum nanti ada bahasan yang menarik. Gurunda ini dalam struktur organisasi API ketua pembina gitu. Nah, terus Agus Purwanto atau Pak Zul ini dia ketua pengurus gitu. Nggak ada sejarahnya ketua pengurus mecat ketua pembina, itu nggak ada gitu loh. Cuma bisa mengundurkan diri gitu loh ke pembina itu ya, itu belajar gitu. Nah, Saya mundur, ya. sabar Dina. Saya mundur juga itu karena saya tidak mau jadi penghalang bagi mereka untuk berkembang itu kan ya. Karena mau tidak mau, kalau dia marah karena saya masuk di AMPI, kenapa dia nggak marah ketika saya membuat MMCI? Ya. Gurunda, anjir, itu kan pernah kejadian kan sebelum API itu ada MMCI. Kok diem? API ada MMCI dan saya ketua umum di situ di MMCI. Coba. Dan yang bikin kemudian aneh ketika membuat masjid di kampungnya Akhi Sugi di Gelora Bung Karno. Gelora. itu saya jor-joran. Itu saya jor-joran kemudian bagaimana netizen membantu pembangunan masjid ini. Tapi giliran saya membangun masjid, MMCI yang membangun masjid, tak pernah ku dengarkan suara dia ikut andil untuk menyuarakan masjid itu. Astagfirullah. Gak pernah. Mana ada? Ada nggak dia pernah? Mari kita bantu masjid yang ada di Makassar. Padahal masjid yang ada di Gelora Bung Karno itu kita sudah selesaikan. Habis selesai di Gelora Bung Karno, dia entah apa-apanya, tempat wudhu lah, sumur bor lah, kemana-mana dia mau urusin. Padahal kan dia tahu Bang Zuma lagi bangun masjid di Makassar, tapi malah dia larinya kemana-mana cari apa, entah kemana-mana, sumur bor lah, tempat wudhu lah diurusinnya. Sementara setelah selesai tugas kita yang pertama, masjid kita yang kita sayangi di Blora, ya harusnya kalau dia punya rasa kemanusiaan bantu juga yang di Makassar. Tapi enggak sama sekali. Sekalipun dia sebut sedikit pun enggak ada. Itu loh. Tapi apakah saya sakit hati? Enggak. Yang saya sakit hati ketika anak-anak saya dipecat. Itu yang saya sakit hati. Ketika laskar-laskar yang berjuang di bawah anak-anak ini berjuang mati-matian mengatur segala sesuatunya dipecat di depan saya. Itu awalnya saya terluka. Di situ saya mulai, ini apa? Ini yayasan atau tempat penggemblengan brimob? Itu loh. Itu sebenarnya saya marah besar. Saya ngomong sama Bang Handi, ini ngapain coba anak-anak kita yang berjuang mati-matian mengatur, yang mengajak pendeta-pendeta para debater Kristen itu masuk ke sini untuk berdebat, dan kita loh kok sekarang malah dibatasin, isinya dicabut, bla bla dan segala macam. Ada apa? Ada persaingan apa di belakang ini semua? Dan saya tidak pernah minta kemudian dana itu kalian kemanakan. Kalian ngapain aja dana itu? Dana yang ku kasih setiap bulan itu kalian ngapain aja? Aku nggak pernah tahu. Dan saya tidak mau tahu, karena saya percaya kepada
mereka orang-orang ini. Dan saya yakin ya, semuanya baik-baik saja. Nah, hanya gegara ada api, ngamuk. Terus kemudian saya dirikan MMCI, kenapa nggak ngamuk? Kenapa nggak ngamuk? Yang dikatakan tidak boleh dua rangkap jabatan itu, kalau dalam satu yayasan, saya sebagai bendahara, saya juga sebagai ketua, itu yang nggak boleh. Mantap, itu benar. Tapi kalau saya duduk di beberapa yayasan, pertama, saya sebelum masuk ke MMCS ke ZZZ, Anda tahu saya ini ketua MCI. Kenapa Anda menerima saya di ZZZ? Anda tahu saya ketua MCI wilayah Sulawesi Selatan. Kamu tahu itu. Terus kenapa masih terima saya di ZZZ kalau gitu? Malah diangkat sebagai apa di sana itu? Ya, sebagai malaikat maut. Dewan Suro. Nah, Dewan Suro. Tahu saya adalah anak didik dari Ko Stefan. Saya ketua MCI Sulawesi Selatan. Kalau memang nggak boleh rangkap, kenapa Anda terima saya di ZZZ? Kok Anda terima? Kan sama-sama aja kita. Kenapa saya masih mau masuk di situ sebagai pengurus? Lalu saya di YPM At-Tauhid, saya di organisasinya Kodondi, saya ketua wilayah untuk Sulawesi Selatan. Wilayah 5 saya, tepuk tangan dong. Kemudian berdiri lagi kemudian MMCI, saya ketua lagi di situ. Kok sakit kali hati? Di Arimatea saya ditawarin sama teman-teman. Saya katakan ini saja, saya penggemar aja dari belakang. Tapi perjuangan teman-teman itu kita sama-sama. Karena sudah terlalu banyak di pundak ini yayasan yang kita pegang. Keluar saya dari ZCC, iya kan? Karena kenapa saya keluar? Saya sudah tinggal tahan. Sampai si Yudi itu kumaki-maki yang sok cantik sekarang itu. Kumaki dia. Ku bilang apa sama dia waktu itu? Kumaki habis. Si Yudi itu. Siapa namanya sekarang? Kuliah dia nama akunnya Sultika. Siapa? Sulkafir. Si Yudi itu. Kumaki-maki di grup. Kau banyak bicara Yudi. Apa kontribusimu terhadap CTC? Ada. Aku memang tak ada, bang. Malah dia yang ngomong waktu itu. Kalau bisa saya yang keluar. Enak kali kau ngomong. Protes sana, protes sini. Emang lu kerja apa? Waktu itu saya baru kali itu saya angkat bicara di grup. Kau kerja apa selama ini? Apa sumbangsimu terhadap ZCC? Kok kau banyak kali ngomong kau? Nah, karena sudah mulai tidak enak, daripada kita makin kisru di dalam situ, mending saya mengundurkan diri. Masih mau aku datang besok. Ternyata setelah saya mengundurkan diri, kalian sakit hati. Ya sakit hati lah, kayak mana ceritanya. Kalau saya tidak ada di ZZZ, berdebat di ZZZ, dia ini mau konten apa? Mau konten apa kalau nggak ada Bang Sumber sih? Bukan saya sombong ya teman-teman. Keterbatasan ilmu saya memang saya akui. Antum semua jauh lebih hebat. Tapi netizen itu senang kalau saya ngomong di situ. Netizen pada berkumpul di situ kalau Bang Suma yang ada di situ, meskipun dengan keterbatasan ilmu. Kan begitunya. Nah, artinya ya begitu saya keluar dan memperlihatkan kemudian bahwa saya sanggup berdiri di luar, ya Anda nyindir-nyindir, Anda sinis, ya. Dan Ahisugi tahu itu dari sejak semula. Dari sejak semula dia sudah memperlihatkan kebencian kepada saya, kepada api. Dari sejak semula. Jadi kalau dia katakan sekarang mau apa, goreng-goreng segala macam, enggak lah. Kita tahu, saya ngerti, saya paham. Setiap lontaran kata kalimat yang dia sampaikan depan umum itu adalah cerminan kesakit-hatiannya dia. Bohong kalau tidak, munafik kalau tidak. Itu fakta, itu real. Ya, jadi silakan saudara-saudara sampaikan unek-unek kalian. Itulah yang kita alami, apa yang terjadi ya, kita buka-bukaan saja di sini. Tapi tujuannya bukan untuk apa, memperkeruh suasana, enggak, supaya tidak ada fitnah di antara kita. Enggak ada fitnah di antara kita. Itu ajanya.
Ya, saya tidak peduli. Dia bampol, dia bempol, dia bumper, saya nggak mengerti. Saya nggak mau tahu itu. Ya, meskipun Anda ini bampol dari Mabes, dari mana lagi ketujuh, dari Patikan, saya nggak mau tahu itu. Yang pastikan apa yang saya tahu. Ya, tak ada yang kesembunyikan tentang kalian. Silakan. Mantap Gurunda. Mungkin tambah sedikit Kores. Silakan. Biar netizen di bawah juga paham, yang di atas koma ini supaya tidak timbul fitnah ya. Biar netizen paham di bawah, yang di atas ini dulunya adalah bagian dari JCC. Yang di atas ini semua ini semua bagian dari JCC, sehingga perjalanan JCC itu kita tahu semua. Lanjut Kores, untuk menambah itu aja, supaya kesannya kita di atas ini tidak paham kita JCC gitu loh, padahal kita ini adalah dulu bagian dari JCC. Lanjut Kores. Kita paham banget dalamnya Ikhwan, betul yang dibilang udah itu, kita paham banget. Itu apa Gurunda, Ustaz Sugi, udah Sondi juga ya, udah Sondi di masa-masa akhir. Akhiyans, Akhimoto ini yang baru naik, Fahru Rozi. Mereka semua mempunyai kontribusinya masing-masing, andil penuh dalam berkembangnya ZCC. Apalagi gua, bapak kandung gua, gitu. Dulu Umar itu sebagai apa di ZCC Umar? Bukan siapa-siapa bang. Umar itu sebagai apa ya? Umi Dini tahu mungkin Umi Dini tahu mungkin. Coba nanti kita tanya. Umar masih Yahudi dia, bukan siapa-siapa. Masih Kristen zaman dulu kita depan. Masih Kristen dia. Mesianik. Ya, bersyukur. Mesianik. Nah ini sekarang yang menarik ya Ikhwan ya. Berikutnya tadi udah apa sisi sejarah sebagian dari Gurunda, mungkin nanti yang lain juga akan menceritakan apa pengalamannya di ZCC. Cuman aku titik beratkan lagi, apa yang kita lakukan di sini adalah untuk meredam semua kebencian para netizen kepada ZCC, terutama kepada Pak Zulnya, dan juga tadi ada satu nama Yudi ya, untuk meredam gitu. Kenapa kalian ngata-ngatain ZCC sebegitunya? Kami yang di sini juga ikut sedih gitu loh. Sehingga insya Allah dengan kita membuka sejarah awal mula ZCC berdiri ini, kalian jadi respect kalian ada gitu, dan kalian menahan segala ucapan-ucapan kasar terhadap mereka gitu Ikhwan ya. Itu intinya seperti aku ucapkan di awal. Kita lanjut sekarang. Tadi pertama awal mula pendirian, masa peralihan, siapa yang membentuk, alasan pembentukan, generasi awal, musuh awal, pemberian nama sudah, logo-logo juga tadi sudah dilihat. Nah, berikutnya kenapa Pak Zulfikar itu bisa menjadi ketua di sana, menjadi amir di sana? Itu kalian harus tahu, lagi-lagi inisiatif dari Kores. Itu Gurunda belum masuk, Ustaz Sugi belum ada, Uda Sondi belum ada ya, Akhiyas belum ada. Itu semua awal banget di tahun-tahun 2020. Maksudnya bukan awal tahun 2020, maksudnya di awal-awal pembentukan, di akhir-akhir antara September atau Desember lah gitu ya. Pak Zul ini diangkat menjadi amir Ikhwan oleh 9 orang. Kita voting di sana. Kita membaiat Pak Zul sebagai amir di Zoom. Jadi semua omongan Pak Zul kita dengar. Gurunda belum ada waktu itu. Waktu itu orang-orangnya masih berarti bukan saya yang pilih dia. Bukan Gurunda, aman Gurunda. Gurunda bersih dari dosa itu. Gurunda bersih. Kores kok ngasih itu amir untuk Zoom ya? Amir untuk Zoom kok nggak salah. Amir untuk Zoom waktu itu. Amir untuk Zoom. Maksudnya tuh moderator sebenarnya. Iya, gitu Bang Zuma waktu itu. Zoom. Berarti dia tujuannya diangkat untuk jadi ini moderator. Iya. Itu. Ke situ Gurunda. Awalnya ke situ. Baru tahu saya. Jadi yang ini seneng banget dulu dibongkar-bongkar. Apa ini? Kirain. Iya, jadi awalnya cuma untuk kalau bilangnya moderator kan agak kurang keren ya, udah jadi amir aja gitu kan. Aku gitu nyontoh, ini jujur ya, nyontoh ke YPMA. Karena YPMA ketua umum dipanggil amir atau enggak amiruna gitu, pemimpinnya kita. Nah, 9 orang ini, itu yang aku ingat ada aku, ada Akhietan, Akhi Bantri, Pak Dani, Dedi Wijaya, 4 lagi lupa namanya gitu. Jadi aku di situ ngusul. Ari Wibisono ada ya? Sama aku sama Akimoto ada juga.
Iya, almarhum. Ada satu lagi tuh yang suka nyeleneh, suka lemes kalau ngobrol tuh, ada tuh satu orang tuh, lupa aku namanya siapa. Ustadz Kamarudin. Belum Ustadz Kamarudin belum. Udah. Iya, satu lagi ada tuh. Iya. Kayak orang Arab juga, kayak Asy Hibran. Ustadz ini loh, Ustadz siapa? Yang itu dagang ponakannya di Tanah Bipopot ya? Abang, yang dagang di Tanah Abang, dagang baju. Iya, ponakannya Bipopot siapa itu namanya? Faiz. Iya, nah sama Faiz. 9 orang itu yang membaiat Fazul menjadi Amir Zoom gitu. Jadi di situ aku pakai prolog karena Fazul ini yang bisa 24 jam stay di Zoom ya. Bisa 24 jam stay di Zoom. Fazul ngerti Zoom krek-krekannya. Fazul mau jadi moderator. Bagaimana kalau kita angkat Fazul sebagai Amir kita di Zoom dalam dialog? Aku setuju, angkat tangan. Yang setuju silakan angkat tangan atau ngomong ya. Setuju semua. 9 orang pun setuju. Akhirnya Pak Zoom menjadi Amir Zoom gitu awalnya. Itu di bawah ada Dedi Wijaya tuh, lebih seru kalau naik dia. Nah ini Dedi Wijaya ini. Dedi Wijaya. Dari Karena Gurunda, Anda bukan tahu Pak Zul sama Pak Dani dulu kan yang paling sering dikomplain ya karena sering naik ke bom-bom. Itu barengan masuknya. Oh iya. Oh gitu, berarti dia cuma moderator. Nah, Dedi Wijaya naik, Dedi Wijaya. Jadi dulu tukang cari oten itu si Dedi Wijaya ini nih. Iya. Tukang cari oten tuh bertobat dulu di Sama Zoom si itu. Oji. Iya, sebelum Bang Andi. Iya, Dedi Wijaya atau tukang Alih cari. profesi jadi bampol gitu. Iya. Iya. Jadi apa ya? Karirnya bagus Gurunda gitu. Karir bagus. Biar keren sikit dipanggil Amir. Ya 2600 sudah tahu ya awalnya begitu gitu. Mau bantah silahkan. Aku bawa 9 orang nama sebagai saksi gitu dan itu harus diakui kebenarannya gitu supaya apa? Supaya bisa kawan-kawan bisa memaklumi, yang pihak sana juga bisa menyadari diri gitu loh ya gitu. Berkat siapa bisa menjadi ketua umum ZCC, berkat siapa dan awalnya dari mana kayak gitu. Naik kok, Det, naik Det. Lu naik, data lu ada di sini. Ini gua bacain ya. Udah aku tarik loh dia, Bang Dedi naiklah 5 menit aja nggak apa-apa, naik dulu. Ini ya, nih nama kontaknya Bapak Zulfikar Islam, Pak Dani Depak Islam. Admin tolong masukkan di grup. Nah, sama akhirnya langsung di-add nih. Satunya Bapak Zulfikar, satunya lagi Pak Dani, bareng masuknya. Gitu. Coba pin itu ujungnya apa? Pakai Islam kan? Iya. Nama di kontaknya Denny lagi Dedi. Nanti Bang Yan juga Yan Islam. Semua masuk Iya, Islam. gitu. Bang Juma Islam nanti itu kalau kontaknya itu. Itu Dedi ya. Dedi lanjut Ajung. Nah, itu ikhwan ya, awalnya begitu. Kores, Ya. Kores, ini suara Kores terlalu gede atau suara yang lain terlalu kecil ya? Aku kok timpang Suara Kores terlalu gede itu. Oh gitu. Oh maaf ya. kecil dikit. Kalau segini gimana kalau segini? Aman? Suaranya. Masih ya? Masih gede ya? Oh. Kecilin aja Kalau- volumenya. Dikecilin di volumenya itu loh, di soundcardnya kan ada Kalau volume di sini dikecilin aja. orangnya udah nggak Yes. kelihatan loh. Ini manasin si Oji. Kores. Sebenarnya manasin si Oji itu apa? Oh, masih gede. kursi apa? Deming. Manasin si Oji. Kelakuannya begini wajar aja. Si dulu perlu tadi ya. Waduh, dipecat ya. Buset. Udah nggak mungkin dipecat. Nah, ini kalau segini udah aman suara. Ya udahlah lanjut aja lah daripada lama. Nggak apa-apa. Ya udah. Nah, kalau dapat- Nah itu ya, itu kalian udah tahu kalian kenapa Pak Zul ini bisa menjadi ketum. Awalnya itu Amir Zoom awalnya. Orang-orang yang masuk menyangka Amir Zoom itu segalanya gitu. Dan gua ya udahlah karena apa? Ya udahlah karena ini wallahi ikhwan, wallahi dulu Pak Zulfikar itu lurus. Walaupun dia nggak ada ilmu agamanya, walaupun dia hidupnya sederhana, dia lurus. Dia nggak banyak gibah, dia nggak banyak iri hati gitu loh. Waduh bersih ini, ya Allah.
dia nggak banyak drama. Pak Zul itu lurus dulu, zaman awal-awal Zoom terbentuk gitu loh. Entah kenapa semakin kesini, semakin tahun bertambah itu, aku melihat perubahan sikap yang ada dalam dirinya. Nggak ngerti kenapa. Mungkin karena pangkat naik deh. Astagfirullah. Ya mungkin karena itu kali. Mungkin iya. Mungkin gitu. Makanya jadi ketika orang-orang menganggap Pak Zul ini ketuanya ZCC, aku nggak ada masalah sama sekali karena masih lurus gitu loh, masih lurus, nggak ada masalah. Sama kayak aku menganggap Ustadz Aang Ardianto di YPMA ini Amir YPMA, Gurunda sebagai panglima di API gitu, sama karena masih lurus-lurus aja. Tiba-tiba jadi apa ya? Setiap aku masuk Zoom pasti sering kali gibah, ada gibah gitu di dalamnya tuh. Siapa aja gibah gitu digibahin. Atau enggak apa masalah itu ada mau jadi kesannya tuh sepertinya di ZCC sudah terlalu banyak orang tua jadi gitu Brunda. Itu jadinya makanya makin malas nanti aku ceritain titik turunnya ZCC, nanti aku ceritain Brunda keluar itu salah satu ya silakan San. Jadi gini Bang Gores, waktu pengalaman saya masuk ZCC awal-awal ya, itu saya langsung keluar itu gara-gara Bang Farhan itu dimaki-maki sama si Yosi. Wah itu saya betul-betul shock gitu kan. Saya keluar, ya udah saya nggak mau gabung-gabung, lebih baik saya sendiri, saya bilang kan. Lebih enak lagi sendiri, nggak ngurusin orang, saya bilang begitu kan. Keluar saya dari JCC. Nah diteleponlah sama Bang Yan, nangis itu Bang Yan tuh nangis tuh. Masuk lagi lah Pak Sugi, jangan tinggalkan saya. Ya terpaksa saya masuk lagi, tanya Bang Yan. Gitu. Jangan dilebihin nangis Pak Sugi, cuma keluar air mata. Nangis. lanjut. Itu. Jadi Ustaz Sugi itu sempat masuk terus langsung keluar gitu ya? Iya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum. Sempat masuk entah masuk ya di YCC 2 hari atau 3 hari gitulah. Hampir seminggu terus ada kejadian itu. Ya saya kenapa saya nggak dimarahi ya di room ini ya? Nanti ada yang ngomong loh. Diam. Pak Sugi ngomong. Ini lagi kenapa saya nggak dimarahi ya? Karena kalah gede suaranya. Beberapa tahun yang lalu saya pernah dibentak-bentak. Lama aku lempar asbak lama-lama. Diam dulu Ayala Yubi, diam. Silakan Bang ya. Emang buat suara gua kecil banget ya. Aduh. Ya gitu, Pak Sugi itu 1 mingguan lah, beberapa hari gitu, mungkin kurang 1 minggu. Belum tahu kalau saya marahnya. Terus langsung keluar, ya saya telepon lah Pak Sugi itu. Jadi Pak Sugi itu udah besar. Saya tahu Bang Juma, nomor telepon Bang Juma pun dari Pak Sugi. Awal sebelum masuk Zoom tuh, saya telepon Bang Juma itu. Betul? Iya. Iya benar. Ya, saya telepon Bang Juma. Bang Juma ini dari Bampol dari mana gitu ke saya tuh gitu. Oh, saya Bampol dari sini gitu kan ya Bang Juma ya. Oke, gitu lanjut Bang. Lanjut gitu aja teman-teman. Ya. Nanti itu juga ada Akhi Ari Wibisono ya. Beliau ini orang MMCI tapi beliau menyaksikan sejarah pembentukannya CCC dan pengangkatan Pak Zul menjadi Amir di Zoom. Gitu, ada di bawah orangnya. Nanti naik ya Akhi berbagi cerita. Nah, ini berikutnya aku akan ngasih lihat kalian kontribusi ZCC sebelum menjadi Cakrawala Cemerlang. Dan juga pembentukannya langsung aja ya. Nah, ini jadi dari ZCC yang grup WhatsApp kemudian menjadi ZCC yang yayasan gitu. Lalu kemudian berubah namanya Cakrawala Cemerlang sesuai kesepakatan ya, sesuai kesepakatan Cakrawala Cemerlang itu karena katanya tidak boleh bahasa Inggris. Gue juga bingung kok. Ada itu yang notaris nggak boleh bahasa Inggris bikin yayasan. Ini aku akan ini dulu. Nih kalau kalian ingat ZCC pada masa jaya-jayanya itu lambangnya yang ini ikhwan. Nih Bensari. Nih, ini ZCC awal-awal. Lalu tadi MMC yang dibahas oleh Gurunda
Ini berdiri di Makassar dan masih adem ayem sampai sekarang, nggak disenggol-senggol oleh ZCC, nggak tahu kenapa. Kalau Api disenggol, kalau MMCI enggak. Kenapa ya Gurunda ya? Entahlah. Senggol juga, Vin. Oke. Jangan loh. Jangan salah paman. Ini adiknya Jusopil ngapain di sini? Gini, saya juga ikut memilih Amir pada waktu itu. Serius itu? Mana ada ya lebih zaman dulu? Loh, nggak percaya itu? Gimana? Nggak ada ya lebih. Dari sejak dia belum disunat ketinggalan zaman paman ini. Aduh. Bang Kores, Ya. dulu Ala Yubi ini terkenal juragan jagung. Itu yang kasih nama Bang Juma. Oh, ini Kang Jagung tuh. Jagung kejo dong satu. Saya mau cerita sedikit. Teman lama beliau ini. Sedikit. Kurang lebih ya kalau tidak salah ingat saya tahun 2017 Bang Zuma ini tangtung berdebat dengan Lamsen Naibahu, Pendeta Martin di grup WA Kusnadi. Terus ada lagi yang dari Malaysia pada waktu itu. Saya penasaran, ini orang kok ngeri kali gitu. Lawannya pendeta gitu, bukan satu pendeta tapi 4 pendeta sekaligus. Saya penasaran, saya telepon langsung video call. Pada waktu itu usaha saya jemur jagung. Itu 2017 itu kurang lebih. Iya betul 2017 itu. Iya Pak Desuki. 2017 awal itu. Ya betul. Kenapa tadi saya ngomong saya nelfon Bang Juma itu tahu dari Pak Sugi, karena pertama keluar YouTube itu Pak Sugi. Dulu apa ya Pak Sugi yang di Pak Sugi itu di Salam akal sehat. Nah, salam akal sehat dari situ. Ada nomor teleponnya, saya telepon Pak Sugi. Sama gitulah. Begitu ya teman-teman. Jadi dari situ Pak Sugi ngasih nomor telepon itu belum ada JCC itu. Belum ada. Jauh belum ada jauh. Betul ya, saya telepon. Waduh, jauh banget kalau dibawa ke sana mah. Ya, kayak gitulah ya teman-teman. Nah, di situ gitu. Jadi yang pertama kali debat pakai VN di WA itu saya sama Luga. Saya sama Luga Tambunan dimasukkan ke grupnya Luga Tambunan, Raja segala raja. Disitulah saya debat. Nah, saya dengar pertama kali suaranya Aki Zuma itu ketika ketemu Samuel. Ingat nggak Aki? Samuel ngaku nginjilin di Arab dan sebagainya. Itulah pertama kali saya dengar. Tadinya nggak ada debat di WA itu pakai suara, nggak ada, pakai VN nggak ada. Nah, saya lah pakai VN itu. Pak D masih ingat nggak profilnya Samuel Siahaan itu dulu? Dia itu pasang TP ganteng yang masih muda, terus pakai gitar. Samuel Siahaan itu. Iya betul, pakai gitar itu. Ya. Karena memang musisi dia kan. Bentar, mohon maaf bentar. Bang Oji gantian sama Julius bentar ya. Nanti antri lagi di bawah. Bentar aja. Iya, karena Oji juga bawa cerita menarik nanti. Ji, lu standby dulu ya. Coba gedein dikit. Bentar ya, Pin. Iya, ini yang gedein Bang Juma mau ngasih duit miliaran tuh. Mana belum gede? Pegang. Cep, gedein Cep. Bentar. Sabar. Ini dia yang datangin Bang Juma ke Makassar. Coba yang mana? Yang kiri atau yang kanan? Yang kanan. Sama aja. Beda lah. Yang kiri. Yang tinggi. Itu. Niken kan yang kiri itu. Iya, itu yang Niken ya. Wakatinggal seneng banget. Saya sama si ini Faiz waktu itu kawan-kawan. Betul. Saya sama Faiz di Makassar waktu itu ketika beliau ini ketika datang ke Makassar si Niken. Gitu. Iya sama Faiz. Saya masih ingat kan Faiz itu ada nama panjangnya kan, ponaannya Habib Lopot kan. Betul, iya.
Ya, lanjut lagi. Materi kita. Sebelum dilanjut, Gurunda, ini ada yang umroh, alhamdulillah udah lagi transit ya, Jul ya? Iklan dulu. Kan bener lagi transit. Coba open cam. Gimana? Enak naik pesawat berjam-jam. Di Madura transitnya bukan? Banyuwangi. Masya Allah. Masya Allah. Udah ngomong, Slat. Transit di mana nih? Assalamualaikum. Udah kayak orang Arab adekku ini. Arab maklum. Kok matanya kayak Transit di mana itu? Arab Badui. Tat. Arab Badui. Mana nggak dengar dia? Lagi di mana ini? Kayaknya di Oman deh. Tadi ada cerita lucu bang. Kenapa? Kan mau berangkat, waktu mau berangkat kan ada pengumuman tuh di kapal. Iya. Saya nyuruh Bang Julius amin gitu, amin beneran. Jadi sangka doa Arab itu doa semua itu. Boleh lanjut cerita sedikit masa lalu yang kelam? Enggak, masa lalunya akhirnya itu gak nyambung ya. Jagung 2017, ya CC-nya 2020, tau nggak? Bukan Nyambung dia dibentak-bentak sama Zulfikar dia. Nah kalau itu baru nyambung. Zulfikar. Ini Ya kalau jagung nggak nyambung jagung. kita kan runut dari awal mula perkenalan saya dengan Bang Zuma, langsung video call yang nampak pertama kali. Ini lihat lataran awal kenal sama Gurunda. Puzzle-nya di mana puzzle-nya? Puzzle-nya di mana? Belum enggak. Ini ceritanya. Masa tenggelam, enggak ada. Lah terus ngapain ini jelas fakta ZCC, bukan fakta tukang jagung, bukan? Dia mau pamer kalau dia sudah 3 kali naik tanah suci gara-gara jagung. Oh alah. Gini ya, saya cerita. Saya baru kenal Pak Zulfikar itu, baru tahu ya, kalau tidak salah itu di 2020 gitu, di 2020. Nah, sebelum adanya Zoom ZCC itu, motorik pertama kalinya itu Bamtri, bukan ZCC. Bamtri pertama kali ada Etan, ada Kores. Nah, itu di situ kita. Halo? Wah, jaringanku nih. Aman. Ulang. Aman. Ulang sambil semangat. Ya, baik. Yang pertama kali memotori Zoom, ya, itu kan ada tandang ini kan, kandang-tandang pada waktu itu. Pertama kali itu Bamtri, bukan Zulfikar. Zulfikar itu menggantikan Bamtri. Itu yang betul. Pak Zulfikar ini adalah orang baru. Nah, setelah yang diceritakan oleh Kores ini betul semua ya, saya bilang betul semua karena yang dianggap kompeten selama 24 jam bisa bersiaga gitu, yang dianggap itu adalah Pak Zulfikar ini, maka diangkatlah Pak Zulfikar ini oleh rombongan grup pada waktu itu, termasuk saya di dalamnya. Saya memilih Pak D Zulfikar, termasuk Bamtri memilih Pak D Zulfikar ini menjadi Amir. Itu oke, berjalan sudah menjadi Amir. Nah, tangtung ada debat di ZCC. Ceritanya begini teman-teman. Ada debat di ZCC, saya masuk. Kalau saya ini kan independen kan, kadang keluar masuk seenak jidat gitu kan, nggak mau diatur-atur kan. Kalau Al-Ayyubi ini dari dulu memang gitu. Masuk, nah saya punya salah di situ, memang saya salah. Ada debat pada waktu itu yang ngomong kalau tidak salah ada Edis Sidabutar. Terus ada Bang Zuma juga kalau tidak salah. Terus juga ada Ustadz Alwan di Zoom itu.
Nah, pada saat mereka ngomong, saya ini entah apa yang ada di benak saya mengucapkan salam. Assalamualaikum, saya bilang gitu. Ternyata saya langsung dimarah-marahi di depan banyak orang pada saat live pada waktu itu. Zoom-nya Bang Zuma, YouTube-nya Bang Zuma pada waktu itu live. Yang menonton live-nya Bang Zuma ada Gus Handi, guru saya. Nah, Gus Handi langsung komen, Al Ayyubi turun, gitu. Saya lihat, Gus Handi juga WA. Saya lihat, ya saya langsung turun. Semenjak itu teman-teman, saya nggak pernah lagi masuk ke ZCC. Bahkan Pak Desu gini ngajak-ngajak rayu-rayu, ayolah, udahlah yang lalu biar berlalu, ayo ikut gabung lagi, naik-naiklah, main-main, gitu ceritanya teman-teman. Betul. Kesimpulannya begini ya, saya bikin kesimpulan begini. Kalau saya menjadi ketua grup, ya, ketua grup ini semua anggota saya nih. Misal semua ini adalah anggota saya. Suatu ketika, ya, anggota saya ini pada kabur semua kan? Loh, saya kan tentunya bertanya-tanya. Loh, kenapa ya anggota saya ini pada kabur semua nih? Ada apa nih? Apa saya yang salah atau mereka yang nggak benar gitu? Nah, seharusnya kan berpikir seperti itu, bukan malah saya bernyanyi ke sana dan bernyanyi ke sini. Oh, si ini anggota saya, si ini warnanya A, warnanya biru. Anggota saya si ini warnanya merah, misalnya begitu. Nggak seperti itu. Saya sebagai anggota kepala grup tentunya harus introspeksi diri. Kenapa ya saya ditinggalkan oleh anggota grup saya? Seharusnya seperti itu langkah yang diambil oleh ketua grup. Seperti itu sih. Ya mohon maaf ya Pak De Zulfikar. Ya memang seperti itu adanya Pak De. Gitu. Lanjut. Ya. Ini apa ya? Ini dari sisi korban dimarahin gitu. Tapi banyak yang sinkron dengan cerita Kores ya, banyak yang sinkron. Ya, Akhi Ayyubi, mohon nanti kalau salam jangan keras-keras, dimarahin nanti sama ZCC ya. Jangan keras-keras. Nah, untuk yang baru gabung, selamat datang. Kita sedang menceritakan sejarah dari ZCC gitu. Ada statement bagus di YouTube-nya Terus Layar Comment Center. Ini dari akun Excalibur ya. Beliau ngetik begini. Ini bagus untuk dimengerti oleh kalian semua. Ini bukan klarifikasi, ini sebenarnya sedang menceritakan sejarah. Tapi intinya bukan mendiskreditkan ZCC. Tapi untuk memahami sangat berjasanya ZCC untuk dialog lintas iman ini, untuk pendangkalan para penghujat, dan untuk mengantisipasi pemurtadan. Tentang kondisi ZCC saat ini itu bukan karena ZCC-nya, tapi personnya itu. Tapi personnya. Jadi jangan salah menilai kawan-kawan gitu. Karena ZCC itu ketika dari puncak-puncak jayanya itu semua ada kami di sini. Aku, ada Akhi Moto, ada Akhian, Akhi Alyayubi juga melivekan, ada Gurunda, ada Uda Sondi, ada Stasugi, ada Akhi Ari Wibisono yang baru gabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ada Ukhti Cebi juga gitu loh. Jadi kalau kalian menyakiti ZCC, kami juga sedih loh gitu. Sehingga kalian harus respect terhadap ZCC ini karena ini hasil darah kami. Dari ZCC inilah kalian semua bisa satu giroh dalam membantai syubhat dan fitnah gitu. Oke, kita lanjut ya. Berikutnya adalah peralihan, bukan dari WhatsApp ke Zoom lagi, tapi dari grup WhatsApp ke yayasan gitu. Yang dimana semua orang rapat lalu kemudian ditandatangani. Dan ini sebagai kalau bisa dibilang kontribusi terakhir Kores untuk apa yang diingini oleh jemaat ZCC gitu. Dan kita bisa lihat di sini lah. Ini aku kasih ininya ya, peralihan dari grup WhatsApp ke yayasan. Ini dibikin di Ponorogo, dan ini adalah, ini mungkin kalian nggak tahu, kalian nggak tahu, tapi kalian harus tahu juga.
Nih, ini Kores, masih muda. Dialah yang menandatangani pertama akte yayasan, pendirian yayasan, surat-surat berkas-berkas yayasan. Lalu kemudian nanti dilanjut Pak Zul. Nah ini, Pak Zul kemudian tanda tangan juga ya. Ini tanda tangannya di sebelah kanan, Kores di kiri. Lalu setelah itu cap jempol atas akte pendirian yayasan di atas materai. Materainya kelihatan nggak ya? Enggak. Ini ada Nah, materai. itu kelihatan sedikit tuh, kelihatan sedikit. Nah itu dia. Nah, tuh di atas materai ya. Nah, terus berikutnya Pak Zul tanda tangan juga di sebelah materai tanpa materai. Nih, kalau Pak Zul nggak ada materainya. Tuh, jadi ditandatangani oleh dua orang si akte yayasan ini. Sebenarnya kalau Pak Zul nggak tanda tangan juga bisa-bisa aja sih, karena yang di atas materai doang yang dibutuhkan. Coba ya nggak apa-apa. Nah itu ikhwan ya, peralihan dari grup WhatsApp ke yayasan, peralihan dari sesuatu yang sifatnya informal militan menjadi sesuatu yang resmi dan dilindungi oleh hukum gitu. Dan di situ namanya sudah berubah menjadi Cakrawala Cemerlang. Nah yang aku pengen tahu, masjid di Blora itu waktu sudah jadi Cakrawala Cemerlang atau sebelum ya? Sesudah. Sesudah ya. Oh berarti itu kontribusinya ikhwan, itu kontribusinya Cakrawala Cemerlang. Sekitar kan itu habis ini Bang Kores, JCC berdiri 1 bulan, kita mengadakan donasi untuk Palestina. Sebulan kemudian kita mengadakan pembangunan masjid. Oh masya Allah, iya itu berarti kontribusinya JCC ikhwan ya, pembangunan masjid. Cuma aku agak kecewa di sana karena penulisan Zojahidinnya salah kalau nggak salah. Penulisannya salah itu. Jadi ya udahlah, yang penting beres aja gitu. Nah itu kelar satu. Nah setelah sekian banyak puncak emas yang dilewati oleh kita semua di ZCC, kita sampai kepada titik turunnya. Jadi sesuatu yang meninggi pasti akan ada turunnya ikhwan, dan itu terjadi di ZCC gitu. Dan ini ada 3 poin yang membuat ZCC itu turun dan bubar. Yang pertama itu keluarnya Kores. Yang kedua itu berantemnya Pak Zul dengan Ustadz Sugi dan Akhians. Ini Kores sudah keluar ya. Yang ketiga itu keluarnya Gurunda. Di situ ketok palunya. Tak, ada. ZCC menghilang dari peredaran membantai syubhat dan fitnah, jadi lebih ke drama kolosal. Itu yang terjadi. Nah, Kores kenapa kok keluar dari ZCC gitu? Tadi udah disebut, aku udah spill gitu ya. Yang pertama itu karena Yang pertama itu karena banyak gibah. Setiap masuk Zoom itu selalu ada gibah-gibah kayak gitu. Itu mengganggu sekali gitu soal gibah. Nah, yang kedua Kores keluar itu karena kalian tahu cerita Ustadz Wafi masuk ke ranah dialog lintas iman? Tahu nggak? Tahu ya? Iya. Yang di bawah tahu ya? Nah, tahu ya, mantap. Ceritakan aja lah, nggak apa-apa cerita biar tidak Tahu timbul itu fitnah. gara-gara Kores dia masuk ke debat gara-gara Bang Kores. Bukan itunya yang mau gua bawa. Maksudnya ke sini ya. Tunggu. Ini gua buka dulu grup ZCC yang dibikin Pak Zul ya. Jadi ZCC yang dulu, yang bertiga kita bikin itu berubah nama menjadi Rashidun Army Sipahi, lambangnya hitam gitu. Nah, Pak Zul itu bikin yang baru. Nah, kemudian jadi gimana sih waktu itu tuh? Aku keluar, terus grup yang tunggu dulu, urutannya gimana ya? Tunggu, gue buka dulu ini. Gue agak bingung. ZCC. Nah, jadi gue bacakan dulu. Nah, jadi gini. Ini arogansinya Pak Zul ya. Gue bacakan saja di grup terakhirnya ZCC Official Group. Ini yang dibentuk oleh Pak Zul, grup ini. Di sini
Pak Zul ngetik begini. Ini aku masih ingat banget, terjadi di tahun di tahun 2022 tanggal 14 Januari. Di sini Pak Zul mengetik, habis Jumatan bisa merapat ke Zoom. Ini ngetag chatnya Ustadz Nuruddin. Terus di bawahnya Pak Zul ngetik lagi, untuk yang baru masuk harap ke Zoom agar kami di sini kenal dan tahu via Zoom. Aku beri waktu setelah Jumatan. Pesan ini bila tidak diindahkan maaf dengan terpaksa kami keluarkan. Pak Zul ngetik kayak gitu. Lalu kemudian aku ngelihat di bawah ini Unik Rifa keluar, Ustadz Wafi keluar juga. Ada apa ini? Aku baca, oh ternyata ada chat Pak Zul yang barusan aku baca. Aku ketik beginilah. Ini apa ini? Kurang ajar sekali ke ahlul fikih rekomendasinya gue. Ini orang jahil, ini tolong dididik akhlaknya ke ulama. Terus paragraf baru, jangan invite gue lagi kemari ya. Kita ikhwanul muslimin dari luar saja. Gitu. Jadi Ustadz Wafi ini keluar dari ZCC, padahal dia aset umat. Gua bawa ke ZCC untuk menjadi defender. Jadi kalau ZCC dialog itu ada dua, ikhwan ya. Kalau misalnya dialog itu tag team, ada striker, ada defender. Striker itu yang nyerang ke iman mereka, defender itu yang bertahan untuk menjelaskan Islamnya saja gitu. Ustadz Wafi mau aku plot di sana karena beliau kalau berargumentasi kan ini ya. Berargumentasi kan selalu menurut imam dalam kitab ini kayak gitu kan. Ada kayak gitu, itu jarang sekali loh ikhwan, jarang sekali ulama seperti itu, alim seperti itu. Jadi makanya aku bilang dia aset gitu. Gua bawa ke ZCC untuk mengangkat lebih jauh ZCC dalam keilmuan dan juga dialog dengan penghujat. Ya di apa ya namanya tuh, direndahkan, dihinakan ilmu lo, bayangin gitu kan. Ya emosi gua. Maksudnya gini, kalau lu nggak kenal Ustadz Wafi, siapa dia gitu, ya lu hargain siapa yang bawa gitu loh. Contoh misalnya Gurunda dimasukin nih, diajak oleh Akhi Bantri. Kalau lu nggak kenal Gurunda, ya lu hargain Akhi Bantrinya. Sama kayak Ustadz Wafi. Kalau lu nggak kenal Ustadz Wafi, ya hargain koreksnya gitu. Ini dengan Ustadz Wafi diberi perlakuan tidak hormat, ya gue di situ kecewa. Udahlah cabut aja. Itu ketok palunya di mana Pak Zul gue lihat sudah tidak, akhlakul karimahnya hilang di sana. Bener-bener hilang gitu. Maka dari itu Kores keluar. Gonjang ganjing, grup ZCC yang dulu dibentuk bertiga itu kan dinonaktifkan, pada pindah semua ke grup yang dibikin Pak Zul. Itu aku aktifkan kembali semua orang-orang yang masih ada di ZCC, di grup ZCC yang lama, aku kick semua, dibentuklah Rasyidun Army Sipahi. Begitu. Itu sejarah Kores keluar dari ZCC karena miskom. Nah gitu aja lah ya kesimpulannya ya, miskom. Nah gitu. Berikutnya, nah ini ada di sini nih, alhamdulillah. Berikutnya titik kedua, turunnya ZCC itu karena ada clash dengan Ustadz Sugi dan Akhians dan juga anak-anak Laskar Rapi, sehingga terjadilah Zoom M3. Apa M3 itu? Mustahid, Mujahid, Muhtadin ya. Ya itu. Oh iya, udah Sony juga ada waktu itu, udah Sony. Laskar dulu yang dia bubarkan, baru Kores mundurkan diri waktu itu. Oh berarti 4 kalau gitu. Iya, ininya. Dan ya, coba yang Laskar. Logo JCC itu yang terbaru itu udah yang buat tuh Kores. Yang dipakai itu udah yang buat itu. Yang hitam. Bukan. Yang dipakai sekarang itu ada lambang apa itu, yang ada lambang pedang. Kubah itu kan, yang kubah kan? Iya, itu udah bikin itu. Oh alah, mantap. Jadi saya gini, jika bakal sunanya JCC ini ya bukan karena berdirinya api, belum, masih jauh itu api itu berdiri. Dari dulu itu kenapa ada keributan? Pertama, sewenang-wenang waktu itu membubarkan Laskar. Padahal Laskar ini kan ujung tombaknya JCC waktu itu. Ya kan di situ ada Oji, ada Moto, ada si Roni, ada Habil, kan itu bagian dari Laskar waktu itu. Nah bubar waktu itu. Nah setelah gitu nggak mau gitu bubar, Kores juga mau mundurkan diri. Kores kan mundurkan diri waktu itu kan dengan oh iya, ini dekat-dekatan ya waktunya ya berarti sama yang Laskar itu ya? Aku lupa Laskar dulu baru Kores mundurkan diri. Dulu dibubarkan, makanya Laskar waktu itu gitu loh. Itu cikal bakalnya terbentuk M3 itu Kores. Karena Laskar itu dibubarkan. Nah, jadi di M3 itu anak-anak Laskar semua berkumpul, termasuk Mas Pul di situ. Nah, jadi waktu itu
setelah Laskar dimundurkan, timbullah situ mulai goyang nih JCC. Ya, ujung-ujungnya Kores pun mengundurkan diri. Nah, kan setelah Kores mengundurkan diri, ributlah dengan Kang Yan. Ketidakpercayaan. Mas Sugi ini sebenarnya tidak terlibat, cuma dia waktu itu rasa setia kawan ke Kang Yan. Itu ceritanya. Nah, jadi waktu kejadian Saya seperti terkait itu, Zion. iya, jadi waktu itu tuh inilah ceritanya. Waktu itu Amir itu ngomong sama Uda, dia ngomong, Pak Sondi, ini Kores sudah mengundurkan diri sebagai pembina, terus ini JCC harus kita benahi, tolong bikinkanlah anggaran rumah tangga, kan gitu Kang Yan? Tolong minta bikinkan anggaran rumah tangga terbaru. Udah bikinkanlah anggaran rumah tangga terbaru di JCC itu, aturan main JCC seperti apa. Nah, waktu itu setelah dibikin, ya kan, dikumpulkan semua waktu itu. Nah, waktu itu Pak Jum minta Uda sebenarnya pertama itu ganti Kores di pembina, biar Kores tahu itu. Karena Kores mengundurkan diri udah diminta, tapi udah nggak mau jadi pengurus. Ya kan, udah nggak mau jadi pengurus. Kalau nggak mau jadi pembina, udahlah divisi hukum. Udah nggak mau juga. Atau kalau nggak gini aja, biar udah Sony gantian saya sebagai Amir, biar saya lihat ke pembina. Udah nggak mau juga. Nggak mau juga di situ. Udah bilang waktu itu, udahlah, biar saya betul-betul ya. Jadi anggaran rumah tangga JCC itu dari kita itu Kores, udah buat itu. Termasuklah logo dia yang baru itu ceritanya. Nah, disitulah berangkatnya setelah Kores mundur, ini sudah mulai goyang di sini. Tambah lagi Kang Yan, tambah lagi Ustaz Sugi, sampai akhirnya, ini mohon maaf, tinggallah di situ tuh Bang Andi. Bang Andi akhirnya nelfon Uda, apa kata Bang Andi? Bang Andi, ya tolonglah ajak lagi Mas Sugi, Kang Yan masuk. Saya nggak bisa kira mereka ini gitu. Nah, itulah sebenarnya itu ketika bakalnya itu di situ. Jadi Mas Sugi ini setia kawan, makanya setelah gunjang-gunjing gitu, kami beradalah dalam grup MCC waktu itu Mas Sugi ya. Di MCC lah kita bahas ini dengan ada Dek Laskar itu, makanya tidak aktif lagi. Nah, sejak kejadian itu memang kan kita ini udah pindah semua ke ini, ke TikTok ini. Di Zoom itu kan mulai ditinggalkan. Nah, disitulah mulai sindiran-sindiran itu dalam grup. Yang menyindir itu udah tahu, sengaja Amir nggak menyindir, menggunakan tangan orang lain, termasuk kita semua di sini, termasuklah Dinda Zuma. Di situ Dinda Zuma ngamuk. Iya, di situ Dinda Zuma ngamuk dalam grup WA JCC waktu itu, ditantangnya. Memang ada pengakuannya, memang saya belum ada berbuat apa-apa, kan gitu. Makanya di situ mundur. Kalau cuma mundurkan diri, kita yang ada di dalam grup itu akhirnya dikeluarin. Grup itu ceritanya Kores. Jadi waktu itu bukan Kores dulu cerita rusuh pertama, mengubarkan Laskar dulu, baru Kores waktu itu mengundurkan diri. Itu ceritanya yang udah tangkap. Lanjut Kores. Iya, nah itu jadi, nah nanti tuh soalnya gini, kalau nggak salah itu kalau gitu Laskar gua keluar langsung Ustaz Sugi sama Akhians kan ribut kan itu kan, yang aku di pertama kali nyobain Google Meeting. Bukan begitu. Saya ribut dulu. Gimana? Karena masalah Zion itu kan gini, Zion ini kan napi ya kan, ya, napi narkoba dalam LP. Saya bilang sama Amir, Mir tolong keluarkan Zion, karena menurut Opung Rambi di Indonesia itu kejahatan yang paling dibenci itu satu teroris, dua kasus narkoba. Nah, saya takutnya ini kalau nggak dikeluarkan JCC bisa dalam bahaya. Saya bilang jangan biarkan Zion itu ngomong di muka umum, kalau dia ngomong di belakang saja. Nah, ternyata berkali-kali Zion ini masih juga bicara gitu kan. Saya protes, nggak didengar. Nah, terus saya itu keluar. Karena itu Mas Sugi, mohon maaf, Zion itu di backup orang di Amerika itu, makanya nggak berani dikeluarin itu deh. Iya, betul, karena di backup yang di Amerika itu. Itulah yang membuat saya marah, karena sebagai Dewan Pengawas suara saya udah nggak didengar. Proteslah saya kan. Nah, terus ditambah lagi dengan fitnahan-fitnahan yang kepada Bang Yan. Katanya Bang Yan itu tangannya sakit gara-gara makan uang masjid. Wah, itu waduh, saya bilang. Nah, kayak gitulah. Terus saya di Blora, selama di Blora dikasih makan sama JCC, padahal tidak.
beli mobil kalian dari uang JCC. Gitu loh. Beli mobil Kores. Itu kecil kali. Kalian tuh beli mobil Kores dari uang bendara apa Uang masjid. JCC kan ada. Pakai uang masjid. Oh, pantesan itu pompa air nggak jadi ya lama ya. Iya. Aduh, akhirnya. Gonta-ganti vape itu. Bahaya, bahaya, Bisa beli bahaya. vape apa itu dikira uang masjid. Nah, kayak gitulah ceritanya itu. Nah, setelah itu tabayun damai lagi kita. Ya kan, Kores keluar, saya ajak masuk udah nggak mau. Tabayun lagi kita. Saya masuk lagi ke dalam. Akrab, kemudian di TikTok kita pun masih akrab. Ya, bahkan waktu ke Makassar pertama kali itu Bang Jul saya telepon, Bang Jul mau ikut? Kalau mau ikut saya ngasih 1,5 juta, Bang Andi ngasih 1,5 juta. Oh iyalah kalau begitu saya izin dulu sama istri saya. Ternyata sama istrinya nggak diizinkan sehingga tidak bisa ikut ke Makassar. Berlanjut beberapa bulan kemudian datanglah ke Makassar yang kedua kali pembentukan api. Itulah mulai dia itu sakit hati sama api setelah berdirinya api. Padahal saya sama Bang Juma waktu di Makassar saya udah bilang kita sinergikan antara API dan JCC, toh sama-sama yayasan dakwah, tidak ada persaingan di dalamnya. Oh ya akhi, nanti JCC API kita jadikan sayap kanan dari JCC. Itu yang direncanakan saya dan akhi Juma. Nah, baru berdiri 1 hari di grup ribut. Itulah Bang Juma marah. Begitu. Menyindir dalam grup itu. Iya. Itu belum sempat kita utarakan itu. Aduh. Cuma yang enaknya gini Mas Sugi, yang menyindir itu orang tuh suka siapa selama ini? Yang nyindir itu kan namanya Yudi. Yudi ini nggak tahu itu siapa. Iya betul. Jangan-jangan ini kan perpanjangan itulah gitu kan? Ya, oke. Kan kemarin malam itu ada ngomongan begini, saya tidak melaporkan keuangan. Betul ya Pak Sugi ya? Iya. Bang Juma pun tahu di situ. Saya langsung besok nanti kita bongkar-bongkaran nih, saya bilang. Terus terang aja lillahi ta'ala saya akan bongkar-bongkaran, termasuk Yudi. Bagaimana Yudi saya bawa ke pembina, jadi pembina. Ini saya ada dong, saya punya data kok. Gimana sih? Bang Ian yang bawa Yudi ke JCC itu Bang Ian? Ya, saya yang bawa. Terakhir waktu kita melaporkan Siberkuson, masih ingat ya Kang Nandar kalau di bawah, itu ada salah satu netizen namanya Yudi dan dikasih nomor telepon. Di mana Pak Yudi? Di Pasuruan. Oh ya, kita mau ke sana. Memang rencana kami mau ke Ustadz Tahta. Oke lah, kita ketemu ya di Ustadz Tahta. Ini fotonya ya. Ketemulah di Ustadz Tahta. Dari situ kita ke Habib Lopot. Bang Juma juga tahu karena laporan itu gak menyemua, belum ada yayasan ya itu saat itu belum ada yayasan. Cuman Bang Juma tahu kita telepon-teleponan. Nih gedein lagi Beb Cep. Oh data semua ada, termasuk laporan masih ada saya ini, termasuk loh. Kok kecil lagi Cep? Itu di mana Bang Hans? Di tempat Habib Lopot. Oh, iya. Ini siapa sih, moderator atau hostnya? Hostnya gedein, moderator kecilin. Coba dibesarin. Ada. Ini saya, ini Pak Jul, ini Sakuragi, ini berarti yayasan belum ada nih. Ini siapa? Ustadz Tahta, ini Bang Wan, ini Yonatan Nandar, Goldian, ini temannya Pak Yudi, siapa lupa namanya, ini Yudi. Itu Pak Bentar Bang Ian, bentar. Ya. Bang Ian barusan menyebut Sakuragi. Iya, ini Sakuragi nih. Nah, sekarang kemana beliau ini Sakuragi nih? Sibuk Bang, kerja sibuk. Oh sibuk. Ini Habib Lopot. Ini Bang Andi, ini saya ya. Oke ya. Ini malam ini permintaan untuk gandain yayasan saat itu. Ini belum ketemu Pak Sugih nih. Pak Sugih yang setelah ini ya teman-teman.
Nanti saya banyak buat data, termasuk beberapa rekaman. Ada satu hal yang memang nggak masuk di akal sama saya. Dalam artian, saya adalah ASN, termasuk itu ya. Misalkan tadi malam itu data saya nggak melaporkan saat kita tabayun, ingat Pak Sugi ya? Iya. Ini data bagaimana? Saya akan kirim baju. Oh, udah nanti aja bang. Kalau ada perlu, oke. Saya bilang. Dianggap saya tidak ngasihkan data, saya dipecat. Saya yang mundurkan diri kok. Dengan lisan ya, dengan lisan, ingat teman-teman. Saya bisa hidup tanpa ada koin. Alhamdulillah saya masih ada gitu. Ya teman-teman. Dari situ itu bagaimana Bang Yudi lah ya. Saya yang bawa. Kalau Yudi protes, monggo silakan. Kita ketemu sama Kores itu di tempatnya Pak Jul itu di mana, Pak Sugi? Ponorogo. Ada saya, ada Kores. Satu hari itu Kores sampai ke kencing-kencing tuh di Bang Hani bawa mobil ke notaris. Bener nggak? Iya. Nah, itulah pembikinan pendirian, naskah pendirian. Semua ada, saya masukin data. Terus satu lagi, siapa yang menuduh saya? Kita hitam di atas putih ya, jangan sampai ini perbuatan tidak menyenangkan, saya bilang. Kalau saya salah, ayo saya yang mempertanggungjawabkan itu secara hukum. Saya ngomong gitu ya Pak Sugi ya, betul nggak? Iya. Satu pun nggak ada yang berani. Jadi jangan di belakang gitu loh. Tapi itu bukan di media ya, mohon maaf. Baru saat ini saya di media sosial. Begitu Pak Sugi. Kalau soal pekerjaan dari Bang Ari, apapun, mungkin? ngerti lah gitu. Terima kasih Bang Juma. Mohon maaf Bang Juma. Lanjut. Oke, kita kasih waktu dulu untuk Bang Ari. Dari persepsi dari Bang Ari nih, gimana? Iya, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Masya Allah. Ini kita kilas balik ya, mundur dari awal, karena saya itu saat di JCC itu memang awal-awal ya Bang Yans ya. Pada saat pembentukan itu, di sana ini bukan apa ya, menjelekan ya, tapi memang terjadi. Saat itulah gibah pertama kali itu terjadi. Waktu itu sedang zamannya Yitzhak. Ingat ya, Yitzhak itu yang dari Yahudi terus mualaf. Kala itu lagi ribet itu sama Akhizuma ini. Ya ingat ya, Kanda ya. Kala itu ketika Yitzhak ini sudah mualaf, cuman dia kembali ke yang sebelumnya gitu. Jadi ya saat itulah saya dipanggil, terus diminta untuk menceritakan. Loh, saya pikir ini kan tujuannya ini mau dakwah gitu ya, mau dakwah ya sesuai yang kita rencanakan lah sebelumnya itu. Sampai akhirnya ya adalah saya cerita sedikit di sana. Nah terus setelah itu berlanjut, memang ada kejanggalan sedikit untuk kepemimpinan ya. Saya katakan ini mengenai kepemimpinan yang agak lain ya. Karena waktu mengatur jadwal itu, waktu diskusi, jadi semuanya mengatur itu ya Bang Yudi ini. Padahal banyak kawan-kawan kita ini yang berkecimpung sebelumnya kan di WhatsApp ya, itu di voice note, itu banyak tuh yang hebat-hebat. Nah tetapi itu semua nggak dihiraukan, padahal saya sudah ngomong, Pak, yang ini. Nah cuma pada waktu itu keputusan awalnya sih keputusan dia sendiri ya, awalnya itu. Jadi makanya saya sudah berulang kali untuk menyampaikan bahwa kita mempunyai strategi dari zaman dulu. Nah ini polanya seperti ini.
cuma nggak didengerin. Ya sudah, detik itu saya mundur. Nah, jadi itu ya yang bisa saya sampaikan. Dari awal pun untuk kepemimpinan, untuk keamiran sendiri, secara musyawarah itu tidak terjadi dan tidak terlaksana dengan baik. Nah, akhirnya sampai sekarang itulah hasil dari apa yang dipimpin ya. Jadi seperti itu. Ini mohon maaf Bang Yudi kalau mendengar hal ini, ya itu yang terjadi ya di zaman dulu ya, bahwa saya melihat suatu kejanggalan yang tidak bisa dimusyawarahkan. Nah, sekian. Ya, seperti Terima itu. kasih Bang Ari, terima kasih. Saya tambahin dikit. Saya tambahin dikit. Padahal beliau ini Ari Wibisono ini adalah admin grup Dialog Teologi. Itu grup senior itu. Beliau nih amirnya, beliau nih adminnya gitu loh. Tapi di sana ya dianggap apa ya? Dianggap bau kencur gitu. Istilahnya seperti itu. Lanjut. Iya. Ya itulah. Makanya jadi ada satu lagi saudari kita namanya Dinda Rosalba. Nah, dia itu ya betul ya. Waduh. Cep. Ya, boleh nggak satu lagi tadi kekurangan Bang Ali sedikit aja, nanti aku terlupaan. Oh iya. Oke ya. Jadi berapakah yang terkumpul itu, di situ ada datanya. Boleh kita menjadi mempertanggungjawabkan satu itu ya. Yang kedua, siapakah donasi pembentukan pendirian masjid? Saat itu ada pendirian masjid ada dua, satu masjid kami dulu JCC, satu lagi masjidnya Bang Juma Nurmalidah. Betul ya Bang Juma ya? Saat itu saya minta, gimana Bang Juma ini? Udah di duluan aja masjid JCC, kalau ini gampang. Betul ya Bang Juma? Betul ya Bang Juma? Mana Bang Juma nih? Bang Juma monitor lagi buat kopi. Oh ya, oke. Jadi kita ngalah gitu loh, Bang Juma ngalah untuk didulukan yang JCC. Itu yang harus diingat. Jadi ngalah dulu, udah beres baru ke Bang Juma. Tapi ya itu yang tadi Bang Juma katakan, ke yang lain-lain. Nah, data-data semua ada, termasuk kwitansi, termasuk transferan, termasuk semua datang. Cuman saya minta satu, kalau yang ngomongin saya itu dapat mobil 2 Innova Reborn, ini nih ada yang fitnah nih. Dari situ saya dapat 2 Innova Reborn warna hitam dan putih. Sebelum sumbangan masjid saya sudah pakai itu. Waktu ke itu pin ya, waktu ke Ponorogo itu udah belum kan? Nah itu saya udah pakai gitu loh, termasuk ke Ustaz Tata, termasuk ke Habib Popot. Dari mana hitungannya gitu loh, karena saya sebagai supir gitu. Iya nggak apa-apa, kerjaan apapun. Jadi dilihat di kerjaan, oh ini kerjaan orang gini tapi dapat punya mobil, dapat ini. Jadi pemikirannya gitu. Aduh ya Allah, pici kali gitu loh. Makanya jangan begitu kayak Bang Juma. Bang Juma kerjanya apa sih, satpam? Kan begitu ya. Itu awal pertama Bang Juma ketemu saya. Akhirnya Bang Juma mengatakan saya di sini Bang. Oke. Bang Juma pada canda itu. Semua gitu. Kalau toh memang apa kerjaannya, jangan dilihat situ. Orang ini bener enggak gitu. Begitu aja. Munafik enggak? Saya dari Bandung, Jakarta, Ponorogo, Surabaya. Coba. Sama si Oji itu. Hampir seminggu itu 3 kali saya pulang pergi. Saya ke Jakarta jemput Bang Handi, jemput siapa? Teman-teman yang Jakarta, baru ke Ponorogo. Ketemu Kores di Ponorogo.
teman-teman, itulah perjuangan kami. Itu belum ada tuh yang becit. Jangan nangis Kang Yan. Enggak, cuman Sabar, Akhian, sabar. Jangan nangis. Minum dulu. Kedua, udah beres, kenapa diungkit-ungkit? Itu kan itu. Sampai, dengerin ya teman-teman, sampai PPJ, oh ini tahu makan duit donasi. Ingat gak si PPJ ngomong gitu? Dari mana tahu PPJ? Iya itu. Nah itu ya, sebentar ya teman-teman, supaya tahu ini jangan sampai keluar semua. Apapun yang terbaik itu yang terbaik. Saat ini saya masih makan kok. Saat ini saya masih ada gaji di ASN saya, walaupun itu cuma 100.000, sisanya enggak masalah katanya. Gitu ya teman-teman. Saya masih tanda tangan kuasa hukum, salah satu yang minta penasehat hukum. Saya, Kang Nandar, Glenn, salah dua orang lagi di Bandung. Itu masih sempat ya. Itu untuk salah satu adalah. Saya nggak buka-buka lagi. Silakan. Dan itu saya izin Bang Juma. Saya minta izin Bang Juma. Lanjut. Kores. Grunda monitor sudah di tempat atau belum, atau masih di dalam? Nah itu Ari tadi izin mau ngomong juga, silakan Ari. Iya, Masih. ini satu lagi. Jadi dulu gini, ada namanya saudara kita nih, ini ya siapa? Dinda Rosalba. Beliau ini yang menjadwalkan untuk debat ya, untuk debat. Jadi ketika sudah fix jadwalnya gitu ya, kita kan agak susah ya, namanya untuk menjadwalkan rencana, waktu-waktunya, estimasi waktu. Begitu sudah fix itu diganti, dan itu sering dilakukan. Nah ini yang apa ya, yang membuat dia gerah juga, akhirnya keluar. Karena kejadiannya itu bukan cuman 3 kali 4 kali tapi lebih. Ya begitulah, yang sisi lain agak lainnya begitu. Ditambahi pada akhirnya membentuk Zoom sendiri, namanya ISDN gitu, akhi. Ya, Itu pun harus diceritain itu bagaimana bubar itu ada pos kamling dulu, ISDN. Oke, tahan dulu. Lanjut. Yang itu tahan dulu. Dari tadi Akimoto diem aja. Jangan biarkan dia tidur. Aki masuk. Iya, aku tambahin. Ini sebenarnya kita juga agak merasa risih di telinga ya ketika ada orang-orang yang menjelekkan JCC, karena terus terang di situ tuh ada keringatnya kita semua.